Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balang terbang dekat, walaupun dekat tapi tinggi. Salam pertama dijawab belum semangat, kayaknya mesti diulang sekali lagi. Burung balang terbang dekat, hinggap sebentar di padang yang luas. Salam kedua, siapa yang jawab salam dengan semangat, saya doakan pulang dari sini yang masih punya utang segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunas utang ini. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Ar-Ridho bersama dengan seluruh jajaran pengurus, bersama dengan para orang tua saya yang tergabung dalam Dewan Penasehat, Dewan Pembina yang hadir pada subuh yang mulia ini. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, senantiasa tentunya terus-menerus melakukan tentunya terobosan-terobosan luar biasa untuk kemakmuran Masjid Ar-Ridho yang kita cintai. Dulu waktu saya tausiah sebelum ini, suasananya beda ya. Ketika saya masuk tadi, sebaik saya masuk ke dalam masjid, kayaknya kok langsung luar biasa ya. Kaki saya memijak ambal ini kayaknya terasa nyaman, tenang. Ternyata emang ambalnya baru ya, Bapak Ibu sekalian, membuat kita semakin nyaman duduknya. Baik, kalau dengarkan tausiah, duduk di ambal yang baru, tebal, lembut, wangi, luar biasa bawaannya, mau tidur nyaman, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini infak sedekah Bapak Ibu sekalian untuk Masjid Ar-Ridho yang kita cintai ini, Allah balas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang membuat kenyamanan untuk masjid kita dan kita nyaman beribadah di dalamnya, pasti Allah catat kebaikan itu dan Allah balas dengan kebaikan dan rezeki yang berlipat ganda. Kemudian yang juga sangat saya hormati para bapak, para ibu, jamaah subuh, kita semua yang hadir pada pagi yang mulia ini, doa yang sama, semoga Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang. Allah berikan kita keistiqomahan untuk tentunya terus melakukan kebaikan, berpegang diri untuk kehidupan kita yang kekal abadi kelak di akhirat.
termasuk hambanya yang bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu, para orang tua saya, jamaah subuh rahimakumullah. Terima kasih. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan ya Bapak Ibu. Kita masih bisa bertemu kemarin dengan bulan Ramadan. Sekarang sudah tentunya kita di penghujung bulan Syawal. Nikmat yang luar biasa ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena memang di tengah kehidupan kita yang semakin hari tantangannya semakin luar biasa ya Bapak dan Ibu. Negeri kita ini juga bukan sedang baik-baik saja. Saya pikir kita bisa katakan sedang tidak baik-baik saja. Betul ya Bapak Ibu? Banyak hal yang memprihatinkan kita. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Pejabat-pejabat hidup dengan budaya hedonnya, glamor, pamer kekuasaan, pamer kekayaan, pamer kedudukan. Tapi banyak rakyatnya yang sangat menderita. Maksiatan, kemungkaran, prihatin kita sekalian. Jadi kalau dikatakan negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja, saya setuju itu sekalian rahmati Allah. Maka tugas kita ini sekarang bagaimana kita menguatkan diri supaya apa? Supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, tidak terjerumus melihat orang hartanya banyak lalu kemudian kita ikut-ikutan menghalalkan segala macam cara. Itu kan menunjukkan iman kita nggak kuat. Akhirnya kemudian kita riba sudi. Alah Pak Ustaz, yang haram aja payah, apalagi yang halal. Halal Pak Ustaz, nggak peduli lah. Kalau soal surga neraka itu urusan nanti, dosa pahala itu urusan nanti lah. Sekarang bagaimana perut kenyang? Sekarang bagaimana supaya tidak disepelekan sama orang-orang? Kalau kita nggak punya duit, sepele kali melihat kita Pak Ustaz. Kayak nggak dianggap saudara pun dibilang nggak saudara, padahal kita dekat Pak Ustaz, tapi dibilang jauh. Gara-gara terpiring, gara-gara miskin, gara-gara nggak punya duit, nggak punya harta. Maka sekarang nggak ada itu Pak Ustaz, yang penting bisa kaya, bisa dihormati oleh banyak orang. Akhirnya banyak orang yang mengejar harta kekayaan supaya dihormati di dunia ini, menghalalkan segala macam cara. Terus sekalian, ini kan karena imannya nggak kuat. Maka muhasabah kita bahwa sekalian dirahmati Allah, kita kuatkan benteng keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita bisa menghadapinya. Ini kuncinya. Karena kan kita sudah dilatih. Ramadan kita dilatih. Maka rugilah orang-orang yang ketika bulan Ramadan dia khusyuk dalam ibadahnya, setelah Ramadan nggak khusyuk lagi. Merugilah orang-orang yang ketika Ramadan dia luar biasa rajin sekali amal ibadahnya, sedekahnya banyak, tapi ketika Ramadan pergi
juga hilang. Rugi. Maka bulan Syawal ini kan peningkatan. Bulan Syawal ini kan pembuktian berhasil atau tidak kita di Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan rajin sekarang enggak, berarti kan gagal. Terus sekalian, ya. Tapi kalau Ramadan rajin sekarang makin rajin, sukses. Insyaallah. Bapak dan Ibu, insyaallah. Nah, wajahnya wajah calon-calon penghuni surga semuanya. Ibu-ibunya lagi bercahaya, memang indah bulan purnama, indah dipandang bersama-sama. Saya lihat pagi ini wajah ibu lebih bercahaya, nampak calon-calon penghuni surga. Amin. Memang indah bulan purnama, apalagi melihatnya dari pinggir kali. Kenapa wajah ibu bercahaya calon penghuni surga? Karena saya yakin ibu-ibu yang datang di sini di pagi ini adalah potret istri yang gak pernah melawan sama suami. Amin. Malah ketawa atau bu,